much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Kevin Alfredo channel Kayana dengan NPM 2301 63 10 10 118. Jadi kali ini saya akan melakukan tugas video individu, yaitu tentang Pancasila yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Bambang Suteja SMH. Lalu yang saya pelajari di matkul ini, matkul Pancasila, yaitu tentang Pancasila pastinya, dan cara mengimplementasikannya, dan juga banyak lagi. Dan alasan saya mempelajari Pancasila yaitu dikarenakan ini matkul wajib dari univ saya, dan yang saya mengerti tentang Pancasila yaitu Pancasila adalah ideologi negara yang isinya ada 5, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan kesejahteraan perwakilan, dan 5. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dari 5 sila itu saya sudah mengimplementasikan beberapa, tidak semuanya, tapi saya sudah mengimplementasikan beberapa. Dan alasan saya melakukan tugas video ini yaitu dikarenakan saya akan mewawancarai orang-orang, yaitu 3 narasumber, tentang apa itu Pancasila dan bagaimana mereka mengimplementasikannya. Jadi selamat menonton, dan ini dia wawancaranya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini narasumber kali ini kita bersama dengan Kak. Halo, perkenalkan, nama saya Dandan Dariksa. Statusnya apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Saya sendiri sebagai mahasiswa di Universitas Bina Nusantara. Jurusan apa Kak di Universitas Binus? Saya sendiri masih semester 3 di jurusan Computer Science Software Engineering. Oke, kali ini saya ingin tanya tentang Pancasila Kak, yang gampang-gampang aja sih sebenarnya. Oke. Pancasila yang Kak ketahui itu apa sih Kak? Kalau yang saya ketahui, Pancasila itu adalah sebuah ideologi yang ada di Indonesia, yang dimana semua warga negara di Indonesia itu wajib mematuhi apa yang ada di sila-sila Pancasila tersebut. Seperti misalkan gimana ya, kayak sila pertama itu kan ketuhanan Yang Maha Esa. Kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib memeluk agama gitu. Lalu aktualisasi yang udah Kakak lakuin itu apa sih Kak, yang di masyarakat? Oke, contohnya kalau misalkan di masyarakat itu ada sila ketiga kan, Persatuan Indonesia. Nah, saya sendiri memiliki teman-teman yang berbeda-beda dari ras, suku, agama, sehingga kita semua itu masih saling berteman, masih saling berkomunikasi, bermain. Tidak ada satupun yang kayak ngejek ras mereka lah. Karena kan kita sesuai dengan pedoman yang ada di Pancasila itu, Persatuan Indonesia. Lalu pertanyaan terakhir tuh, yang melanggar Pancasila menurut Kakak apa Kak? Kalau melanggar, kayak sila pertama lagi, kita balik lagi, atau enggak sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu menurut saya mungkin agak dalam nih. Kayak misalkan pemerintahan tuh masih banyak yang nggak adil, misalkan kayak melakukan korupsi, itu kan uangnya untuk masyarakat, jadi mereka nggak adil, kayak uangnya diambil buat diri sendiri. Itu mungkin itu merusak atau mencoreng Pancasila di Indonesia gitu. Oke, makasih ya Kak. Iya. Oke. Sama. Jadi dengan narasumber kali ini kita dengan Mas Farhan Muhammad, Oke. Statusnya apa sih Mas, kalau boleh tahu? pekerja Di bidang apa tuh Mas? food and beverage. Oke. Jadi kali ini saya cuma ingin mempertanyakan seputar Pancasila sih Mas. Jadi pertanyaan pertama tuh, yang Mas ketahui tentang Pancasila tuh apa sih Mas? Yang saya ketahui, Pancasila itu sebagai pedoman rakyat Indonesia dan juga pedoman negara, sebagai identitas negara juga, of course. Lalu pertanyaan kedua tuh, aktualisasi yang udah Mas lakukan terhadap Pancasila itu apa sih Mas di Sila masyarakat? pertama sih saya. Iya. Sila pertama karena emang saya itu sebagai orang yang beragama Islam.
sering beribadah dan juga sering ya berkaitan tentang beribadah lah tentang agamais. Dan juga Indonesia itu termasuk negara yang terbesar dengan istilah toleransi kan, seperti agama Hindu, Buddha segala macam gitu kan. Kita juga pasti banyak juga ya gereja segala macam gitu kan. Itu salah satu contoh bahwa kita negara sila pertama gitu kan, sudah mengaplikasikan lah untuk yang pertama itu kan. Kita juga negara beragama kan, bukan negara sekuler gitu kan, sila pertama itu. Itu aja sih ya. Lalu pertanyaan ketiga tuh Mas, hal yang melanggar Pancasila menurut Mas tuh apa sih Mas? Kalau misalnya melanggar itu kan kita kan sila pertama itu kan tentang ketuhanan yang Maha Esa ya, tapi dengan dilantik ya menteri atau wali kota segala macam itu kan pasti dia ini kan bersumpah atas nama Tuhan kan, tetapi dia tetap melakukan pelanggaran gitu, kayak contohnya korupsi atau mungkin memanipulasi kita kan, kayak suara voting atau segala macam. Dan juga sila pertama juga masih banyak sih sebenarnya. Sila pertama itu kayak ada beberapa yang masih menyalahgunakan atas agama gitu, kayak sebagai politik identitas, itu juga masih banyak gitu kan. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sila 5 itu menurut saya sih masih belum adil sih ya. Beberapa yang tempat emang kayak region gitu ada yang belum, beberapa emang adil gitu kan, karena emang kasus korupsi, terus juga ada kasus suap, bahkan ada beberapa yang kasus seperti dihukum mati tetapi tidak gitu, karena emang dia tuh punya pengaruh kuat di politik Indonesia gitu kan, kayak lebih tajam di atas dibandingkan di bawah gitu kan. Iya. Kalau misalkan positif tambah lagi boleh nggak? Boleh. Saya agak lupa soalnya maaf ya. Kalau misalkan kayak persatuan Indonesia, karena emang kita itu kan negara dengan identitas yang banyak gitu kan, bahkan kita tuh punya etnis 700 kalau salah etnis, dan juga bahasanya juga banyak seperti bahasa Bali, bahasa Aceh segala macem. Kita sudah mengaplikasikan tentang persatuan juga, karena emang baik banget rakyat-rakyat kita yang memang sangat ini banget gitu kan, beragam-beragam gitu kan, bahkan tetangga kita aja ada yang beda suku, ras gitu, tapi kita bisa hidup harmonis gitu. Dan kita sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Adabnya saya akuin bagus gitu ya, beberapa daerah tuh banyak yang bagus gitu, seperti sopan santun, terus punya hubungan yang harmonis antara suku segala macem ya. Itu yang saya sukanya Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Mas Farhan. Iya. Oke, jadi itu untuk narasumber kali ini. Terima kasih. Untuk narasumber terakhir kali ini kita bersama dengan Mas Kesia Zorvan. Statusnya apa Mas kalau boleh tahu? Saya ini mahasiswa dari UPH jurusan Hubungan Internasional. Oke, universitas bagus ya Mas ya. Iya. Jadi kali ini saya ingin mempertanyakan tentang seputar Pancasila doang sih Mas ya. Pertanyaan pertama tuh, Pancasila yang Mas ketahui itu apa sih Mas? Menurut saya itu Pancasila itu adalah sebuah ideologi atau seperti semacam peraturan yang didirikan untuk mengatur masyarakat di Indonesia ini. Itu menurut saya Pancasila. Aktualisasi yang udah Mas lakukan terhadap Pancasila itu di masyarakat itu apa sih Mas? Aktualisasi itu yang saya lakukan sila ini ya, sila ke-1 tuh yang keturunan Maha Esa sama yang Persatuan Indonesia gitu kan. Karena kan saya milih sila ke-1 karena kan saya kan itu kan keturunan Maha Esa. Saya suka beribadah, saya sering beribadah, dan juga saya milih sila ketiga yang Persatuan Indonesia karena di lingkungan kampus saya itu ada ini ya, berbagai macam orang-orang ya, kayak seperti ada orang Papua, ada orang dari Kalimantan, Manado, seperti gitu-gitu. Kita walaupun berbeda-beda daerah, kita tetap bersatu. Makanya saya pilih sila satu dan sila ketiga. Oke. Dan untuk pertanyaan terakhir ya Mas ya, yang melanggar Pancasila menurut Mas itu apa sih Mas? Yang saya langgar gitu ya? Yang melanggar aja di yang melanggar itu kayak seperti ini sih, sila 1 juga, sila 1. Soalnya saya pernah ini ya, kayak itu kan hubungannya kan kayak beribadah gitu ya, beribadah. Saya pernah kayak contohnya ngelihat orang
bukannya dia sholat Jumat, tapi dia malah nongkrong sama teman-temannya. Ya itu sih yang saya tahu kalau melanggar. Oke. Terima kasih banyak ya Mas Kaisa Zarfan. Oke, jadi itu untuk narasumber terakhir kita. Terima kasih. Itulah tugas video wawancara saya. Dari 3 narasumber tersebut, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu mereka cukup paham tentang apa itu Pancasila dan mereka sudah menerima lah kalau Pancasila itu ideologi negara kita. Dan kesimpulan berikut yang bisa saya ambil adalah kebanyakan orang di Indonesia sudah mengakui kalau Pancasila itu adalah ideologi negara kita. Jadi cara kita untuk mengapresiasi ideologi kita yaitu dengan mengimplementasikannya. Dan dari 3 narasumber tersebut, mereka sudah cukup mengimplementasikan Pancasila dengan cara mereka masing-masing. Walaupun tadi mereka juga bilang belum semua isi dari Pancasila mereka sudah mengimplementasikannya, tapi paling tidak mereka sudah mengimplementasikannya. Jadi itulah kesimpulan dari video saya. Sekian, terima kasih. Makasih.